jangan terlalu keras, terlempar-lempar kutunya, kasihan. Terbangnya ke sana. Lanjut. Terbangnya ke sana. Ya, silakan. Judulnya kurang ke bawah, Bang Farouk. Ya, oke, bentar ya, aku bereskan dulu di call apa ini. Oke, Dinda Sulung, Islam Kristen. Kristen, Bang, Kristen. Oke, karena kamu sudah on cam, Babang Farouk izinkan kamu bertanya, terus kita adu argumentasi. Perihal tentang aku bertanya kepadamu, nanti di tengah-tengah aku menjawab, saja aku melakukan mirroring terhadap dirimu, Dinda. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Aku mau bertanya, Bang. Tadi aku sempat lihat sih, nggak ini sempat lintas. Kenapa Abang mempermasalahkan Yesus itu kami Tuhankan? Emangnya di agama Muslim apa arti Tuhan itu? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Kalau narasi awal teman-teman Kristen seperti Dinda Sulung, saya tidak akan debat. Dan saya tidak akan menggugat iman kalian. Karena apa? Kamu sudah jujur di narasi awal. Yesus itu kalian Tuhankan. Tidak ada lagi debat. Diksi dituhankan, orang berakal akan memahami dia bukan Tuhan, hanya saja dituhankan. Jangankan Yesus Anda tuhankan, sendal jepit pun Anda tuhankan, itu urusannya Anda. Karena ternyata Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan. Itu urusan Anda, tidak ada lagi perdebatan. Cuman kan teman-teman Kristen yang lainnya kan nggak jujur nih, Dinda Sulung. Mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu sesembahanku gitu loh. Dia tidak bernarasi seperti kamu bernarasi mengatakan bahwasanya Yesus itu Anda tuhankan gitu loh. Nah, kalaupun mau dilanjutkan diskusinya, maka muncul pertanyaan, kenapa? Kalau boleh ya, kenapa kamu tuhankan anak orang? Itu pertanyaannya jadinya. Begini, Bang. Arti Tuhan itu dalam Kristen dulu, dalam bahasa Yunani, bisa Tuhan, bisa penyelamat, bisa raja, bukan Allah. Makanya kami tuhankan dia karena dia adalah satu-satunya penyelamat kami. Ya, Pak, Abang harus bedakan mana Allah, mana Tuhan. Kata Tuhan itu digunakan dalam kata apa sama Yesus dulu. Oke, saya tanggapin ya. Anda katakan tadi kata Tuhan dalam Yunani itu adalah begini begitu. Dinda harus tahu di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Tuhan. Di dalam original teks kalian tidak ada kata Tuhan. Tapi kata Tuhan yang ada dalam terjemahan itu jika dikembalikan ke dalam original teksnya tertulis kata Theos. Ya, kata Theos itu dewa, bukan Tuhan. Betul, Bang, kalau kata Abang itu betul. Theos artinya Tuhan, penyelamat. Salah, kurios. Kyrie baru Tuhan. Kurios Tuhan gitu loh. Kalau Theos itu dewa. Tapi di terjemahan ditulis Tuhan, bahkan Allah. Sementara dalam original teks tidak ada kata Allah. Ini ya, kita buka data aja ya. Boleh. Oke, Bang, lanjut. Ini. Kita pegang dari Yohanes 1 nomor 1 dulu ya. Kita buka dimulai ya. Paralel ya. Nih. Besarkan ya. Biar nampak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Dan firman adalah Tuhan, ya kan? Oke, kita kembalikan dalam original teksnya. Kata Tuhan di sini. Nih. Ini dengan kode 2316 ya, Dinda ya. Kode 2316 nih. Kita klik 2316-nya.
Nah, munculnya kata apa di sini, Dinda? Bentar ya. Kita besarkan. Di sini tertulisnya kata theos. Udah, sekarang kita translate Indonesia, Yunani, Yunani Indonesia. Translate. Nih. Theos, kita ketik di sini theos. Oke. Theos. Iya. Kalian memang pakai bentuk ya. Nih, kita ketik di sini dewa. Dewa. Tertulisnya kata theos. Dewa bahasa Indonesia, theos bahasa Yunani. Gitu loh. Jadi di dalam Yunani itu tidak ada kata Tuhan, apalagi kata Allah. Karena Latin Allah itu berdasarkan KBBI berasal dari bahasa Arab yang merujuk kepada nama sesembahan umat Islam. Sementara original teks kitab kalian ya itu bahasa Ibrani dan juga Yunani. Gitu loh. Udah dipastikan nggak mungkin di dalam ada tersisip bahasa Arab. Di mana Allah itu adalah bahasa Arab. Gitu, Dinda. Kalau boleh bertanya ke si sulung, kalau boleh bertanya ini ke si sulung, kenapa Anda tuhankan Yesus? Dia kan anaknya Maria kan? Betul. Kenapa Anda tuhankan? Saya mentuhankan dia itu karena dia adalah juru selamat saya. Karena dia cuma satu-satunya yang berjanji kepada kami, kepada saya. Jangan dulu yang lain belum tentu. Kepada saya. Jalan keselamatan. Begitu banyak nabi, dia nggak pernah berjanji seperti Yesus loh. Oke. Kenapa saya bilang Yesus Tuhan dulu? Kenapa saya bilang Yesus Tuhan? Karena kami anggap dia itu Tuhan, Guru, Raja. Oke. Tadi Anda katakan Anda tuhankan Yesus karena Yesus itu berjanji, kan gitu. Saat dia memberikan kamu keselamatan gitu kan? Oke, di mana Yesus berjanji memberikan kamu keselamatan? Aku cari dulu. Di mana? Di mana, Dinda? Saya Mas ini ada Tembus kan ke 1M teman-teman ya. Tembus ke 1M tetek layarnya. Love orange-nya teman-teman. Jangan lupa teman-teman. Ini Mas, ini adalah ada dalam Yohanes pasal 14 ya Mas. Ya silakan dibacakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yesus orang Indonesia. Boleh kata abang itu Yesus orang Indonesia atau manusia tersahabat. Enggak, saya tanya, Yesus itu orang Indonesia bukan? Ya bukan ya Nabi Mas. Hah? Nabi. Yang saya tanya, Yesus itu orang Indonesia atau orang di luar Indonesia? Mana mungkin Indonesia Bang? Jadi bagaimana bisa tulisan atau perkataan bahasa Indonesia Anda sangkakan dengan perkataannya Yesus? Karena itu adalah ajaran Alkitab saya. Tunggu dulu, jika membahas ajaran kitab Anda katakan tadi kan, contoh gini ya, ada narasi dalam bentuk bahasa Spanyol, terus dikatakan orang di sana yang membacanya, ini adalah perkataan si Farouk, dia berdusta dengan menggunakan nama saya.
Karena apa? Saya nggak bisa bahasa Spanyol. Saya nggak pernah berkomunikasi bahasa Spanyol. Tiba-tiba ada satu narasi dikatakan bahwa saya mengatakan adalah saya. Tadi Anda katakan Yesus memberikan janji kepada Anda. Saya tanya di mana? Tiba-tiba Anda membaca sebuah teks ya bahasa Indonesia. Bagaimana saya percaya itu perkataan Yesus? Sementara Yesus itu adalah Yahudi, bukan Indonesia. Nah, jika memang itu kau yakini dan kau paksakan adalah perkataan Yesus, nah, atas dasar apa kau katakan itu perkataan Yesus? Sementara Yesus adalah orang Yahudi, berkomunikasi dengan bahasa Arab, kitab original teks mau bahasa Yunani, sampai ke kau bahasa Indonesia. Silakan. Kenapa saya percaya? Pertama, Indonesia. Kedua, saya tahu Kristen melalui Indonesia. Ketika saya belajar Alkitab melalui bahasa Indonesia, makanya saya percaya apa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Masalahnya Yesusnya bukan orang Indonesia, Dinda. Jika memang mau diterjemahkan, komparasikan antara original ya dengan perkataan Yesus lalu terjemahan. Hal apa yang bisa kau buat untuk meyakini aku itu perkataan Yesus, sementara yang sampai ke kamu itu bahasa Indonesia gitu loh. Ini contoh seperti Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang orang Arab. Qurannya bahasa Arab dikomparasi dengan terjemahan. Bisa kami kaji dan pelajari apakah terjemahan ini selaras dengan original teksnya, dengan bahasa Arabnya bisa dipelajari. Lah ini yang ada bulat-bulat anak kalian cuma bahasa Indonesia saja. Bagaimana kita bisa mengkomparasi, mempelajari benar ini yang dikatakan oleh Yesus? Bisa jadi Yesus mengatakan makan, original tertulisnya minum. Gitu loh. Kita kan punya akal, makanya saya bilang Anda kritik sedikit dong terhadap iman Anda. Anda apa? Kritik sedikit dong terhadap kitab Anda. Jangan percaya bulat-bulat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda katakan dan Anda klaim Yohanes 14 nomor 6 perkataan Yesus untuk Kristen. Sementara ketika Yesus berkata itu dalam Yohanes 14 nomor 6, waktu itu Kristen belum ada. Belum ada Kristen, dan narasi yang dia sampaikan itu bukan untuk Kristen, bahkan bukan untuk orang di luar Yahudi. Karena dalam Matius 15 nomor 24 dia mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu perempuan itu dalam ayat 25 dan 26-nya, lalu perempuan itu datang menemui Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Dia di luar Bani Israel meminta pertolongan kepada Yesus. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku mau mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Orang di luar dari Bani Israel yang meminta pertolongan Yesus dikatakan Yesus anjing. Lalu ketika Yesus mengatakan dia anjing, wanita ini membenarkan perkataan Yesus. Apa kata dia? Benar katamu Tuhan. Namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kata Yesus, besar imanmu ibu. Benar kau anjing, kata Yesus. Tidak dinyatakan dia domba. Dan di dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6 juga Yesus menasihatkan, menyampaikan kepada murid-murid, ya, jangan ketika menyampaikan ajaran Yesus, kata dia pesannya, jangan kau masuki bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Israel. Dilarang oleh Yesus. Lalu muncullah sosok Kristen dalam KPR 11 nomor 26 yang dideklarasikan oleh Paulus, mencomot-comot tulisan, mengklaim itu perkataan Yesus dan mengarah-arahkan dan memframing seakan-akan perkataan itu kepada Kristen, padahal Yesus tidak kenal Kristen. Karena
tidak ada satu narasi pun di dalam Bible di mana Yesus menyebut iman Kristen dan membenarkan buah dari iman Kristen. Yesus itu tidak pernah membenarkan orang yang menyembah Dia. Yesus itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menuhankan Dia, menyembah Dia, gak pernah. Bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang diusir oleh Yesus, ya, dikatakan Yesus si pembuat kejahatan, itu adalah orang-orang yang memanggil Dia Tuhan, bernubuat dengan nama Dia, mengusir setan dengan nama Dia. Dialah yang dikatakan Yesus si penjahat dan diusir oleh Yesus, dan dikatakan Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau. Makanya berkali-kali saya katakan, Dinda, iman Kristen ini hadir setelah mengobrak-abrik Bible dan membantah perkataan Yesus. Jika memang saya berbohong, yang pertama, coba kau yakinkan kepada saya terjemahan yang kau baca adalah perkataan Yesus dengan menghadirkan dan mengkomparasi bahasa Arab yang pernah dituliskan dari perkataan Yesus, lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani, dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia. Tunjukkan dulu kepada saya itu. Jika itu nggak bisa kau tunjukkan, berarti kau cuma bermimpi dan berangan-angan. Itu perkataan Yesus. Dan yang kedua, coba kalau kamu selaku iman Kristen, tunjukkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyebut iman Kristen atau membenarkan orang yang menyembah pada Dia dan juga menuhankan Dia. Silakan. Begini Mas, kalau Yesus mengenal Kristen, ya pasti mengenal. Di mana ayatnya? Dia mengenal Kristen di mana? Dengan melalui persembahan, doa-doa, puji-pujian yang kami panjatkan dengan Dia. Disitulah Dia mengenal kami. Oke, di mana Yesus memerintahkan Anda untuk nyanyi-nyanyi, joget-joget untuk menyembah Dia? Di mana datanya? Saya sendiri pintar banget soal ayat-ayat itu. Abang di mana datanya? Yesus memerintahkan Anda untuk memuji-muji dan menyembah Dia dengan bernyanyi-nyanyi, tepuk tangan, joget-joget, lalu pulang. Di mana? Aku bukan nggak mengerti banget soal isi Alkitab, tapi itu yang diajarkan kepada saya. Karena saya tidak sepintar Mas mengenai isi Alkitab saya semua, dan saya nggak sepintar Mas mengetahui isi Al-Quran Mas. Apa yang diajarkan kepada saya itu yang saya bilang. Ya kalau Mas nggak terima, ya itu urusan Mas. Kalau Mas mau mengajari saya, kalau itu benar menurut saya terima. Kalau itu melenceng menurut saya nggak terima. Jadi yang saya tanyakan, di mana ayat dalam Bible Yesus memerintahkan Anda untuk menyembah Dia dengan puji-pujian, joget-joget, pargoi, tepuk tangan, ngeband, pingsan, lalu pulang? Di mana? Di mana? Udah mulai gelisah dia Bang Faruk, udah mulai gelisah dia. enggak sih Mas, aku nggak gelisah, tapi saya memang nggak tahu bimbelnya di mana itu. Tapi apa yang diajarkan kepada berarti benar aku bilang, iman Kristen hadir dalam hati Anda. Bahkan mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam Bible, bahkan mengobrak-abrik perkataan Yesus dan Bible itu sendiri. Makanya dikatakan Yesus, Andalah si penyesat dan antikristus. Selesai. Hargai loh Dinda, sampai segini-segini keringatku buka praktek ini untuk mewaraskan kalian. Hargai itu. Saya nggak mau ikut Muhammad menjanjikan saya masuk surga. Maaf. Apa? Gimana? Saya nggak mau ikut Muslim karena Muhammad nggak menjanjikan saya masuk surga, tapi Yesus telah menjanjikan kepada saya. Hadis Bukhari 6541. Kena Anda. Ini datanya. Nabi Muhammad SAW memastikan surga kepada umatnya kecuali bagi mereka yang tidak mau. Nih.
Agak payah Bapak oleh handphone ini ya. Ini. Bentar ya, saya putar kameranya Dinda ya. Boleh Mas, boleh. Nanti saya narasikan. Nampak ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau Rasulullah SAW menjawab, barang siapa menaati aku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Sekarang ya komparasikan, kita mirroring. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan hal yang serupa. Semua orang yang menyembah kepadaku, kok turun kok Dinda?